Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Nah Ustadz, tadi kita sudah membahas terkait perbedaan uang panai dan dengan uang mahar, Ustadz. Nah Ustadz, ada juga salah satu ciri khas dari kebiasaan orang Indonesia ini. Kadang kalau misalnya musim pemilu, pilkada itu kadang kita menyinggung masalah misalnya figur-figur yang maju, Ustaz, tentang tentang soal pernikahan, misalnya dua istri dan atau yang istrinya menikah tapi yang satunya ditinggalkan. Ini bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Iya, kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman ay yudayya' man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau dia punya tanggung jawab dan dia punya istri, istri itu tanggung jawab dia. Di samping itu rezeki, itu juga tanggung jawab dia. Ketika dia punya tanggung jawab dan dia menelantarkan tanggung jawabnya, maka itu adalah sebuah dosa. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, baik. Jadi masalah orang menikah itu terserah dia mau nikah sampai apa tidak masalah. Yang penting ente tanggung jawab loh. Yang itu cuman menikahi istri, menikahi janda dan menjandakan istri. Ya, jangan sampai dipikir saya mau nikah janda. Menikahi janda dan menjandakan istri. Ini kan bahlul begini. Ya, usahakan kalau dia mau nikah itu memang betul-betul dia nikah dengan sempurna. Baik. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial, Ustaz. Bolehkah mengapa Imam Syafi'i hanya memilih dan mencukupkan dengan satu istri saja? Imam Syafi'i itu orang cerdas. Dia berhitung. Beda dengan kita orang sekarang. Ya. Dia ingin nikah 2, 3, 4 tapi tidak berhitung. Akhirnya apa? Nikah kedua istri pertama bubar. Nikah ketiga istri kedua bubar. Ya. Jadi dia tidak perhitungan. Poligami itu adalah sebuah peningkatan dalam ibadah. Itu poligami. Jangan sampai mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya. Kewajiban kita adalah menafkahkan istri, menafkahkan keluarga kita. Jangan sampai hanya kita mengejar sunnah poligami, tapi kita melantarkan kewajiban kita menafkahkan pasangan hidup kita. Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau misalnya dalam pernikahan mungkin bisa diberikan kepada Sobat Milenial apa saja bekal dalam menyiapkan bekal untuk pernikahan. Yang pertama, dia harus punya ilmu. Ya, punya ilmu. Ilmu baik dari ilmu kesehatan. Yang mau nikah kemudian sudah, mohon maaf ya, untuk nasihat untuk pribadi saya juga. Ya, saya sudah maksudnya sampai dengan sudah lama. Kemudian dia tidak tahu backing anak bagaimana. Tidak tahu. Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Ya, tidak tahu. Tidak punya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus punya kelebihan, juga harus tahu bagaimana cara menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang suami yang baik. Ya. Jangan cuma pingin nikah yang di hayalan dia cuma tidur malam pertama. Tapi dia tidak tahu bagaimana itu tanggung jawab istri, tanggung jawab suami. Ya, harusnya yang dia perhatikan adalah tanggung jawab istri, tanggung jawab suami. Ya. Apa yang jadi tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri, itu harus dia tahu. Coba lihat orang yang nikah dini itu. Setelah dia nikah, maksudnya setelah dia nikah apa yang terjadi? Cerai, cepat cerai. Karena apa? Masih sangat belia dia dalam menjalani rumah tangga sehingga cepat sekali bubar rumah tangganya. Ya, karena apa itu? Karena tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Maka kalau menikah itu harus punya ilmu. Kenapa ada pembekalan di KUA sebelum orang nikah? Sebelum diakad ada pembekalan dulu, pembinaan di KUA. Itu tujuannya. Ya. Coba lihat. Rata-rata orang yang coba lihat di pengadilan itu. Orang cerai itu cuma 2. Pertama karena perhugelan, selingkuh, dan yang kedua apa? Karena harta fulus. Ya, itu. Coba lihat itu. Itu karena apa? Karena tidak punya ilmu dalam pernikahan. Baik. Nah, Ustaz, kebanyakan juga di Indonesia ini yang modal yang paling utama itu hanya cinta dan pekerjaannya apa. Kadang kalau misalnya orang tua sudah tanya pekerjaannya apa, begini misalnya atau apa, bungkus, hanya bungkus, iya bungkus, ya bungkus. Akhirnya apa? Ya,
Karena dia punya pekerjaan yang tinggi, dia punya apa namanya? Punya strata sosial yang tinggi, dia menghinakan istrinya, menghinakan pasangan hidupnya. Dia mungkin nikah dengan S3, sementara suaminya mungkin kelas 3 SD, ya. Akhirnya apa? S3 ini menghinakan kelas 3 SD karena dia tidak punya ilmu. Kebodohan. Ya. Kalau dia punya ilmu, dia sebagai istri, misalnya istrinya S3, dia punya ilmu agama, dia tahu bahwa setinggi apapun ilmunya seorang istri, dia pasti tanazul kepada suaminya. Itu kalau orang punya ilmu. Begitupun sebaliknya, seorang suami punya pendidikan yang tinggi. Setinggi apapun pendidikan, strata sosial dari seorang suami, pasti dia akan senantiasa tahu bahwa itu adalah tanggung jawabnya adalah istrinya dan anak-anaknya. Begitu juga Bun, sebaliknya kalau misalnya tentang harta, kalau misalnya biar istri yang banyak gajinya lebih besar daripada suami, berarti harus tetap. Tinggal bagaimana caranya istrinya bantu suaminya. Ya, jangan istrinya kayak lintah. Dia isap terus itu darah. Kan lintah itu mengisap darah. Nanti sudah habis hartanya suami, dia cerai lagi, dia ganti lagi suaminya lagi, ya. Jadi istri bagaikan lintah. Begitu juga suami, ada juga suami tukang cukur uang istri. So habis DP uang istri, dia ganti lagi istri. Jadi dia nikah bukan orientasi agama, orientasi dunia, fulus. Ya, fulus yang dia perhatikan. Jadi ini berumah tangga ini harus saling pengertian. Ketika suami sudah mencari istri punya kelebihan, istri bantu pelan-pelan. Tidak mesti harus suami berteriak, bantu kamar kita. Tidak perlu begitu. Saling pengertian. Karena ini rumah tangga. Ya, rumah tangga. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz, mungkin ada pesan untuk sobat milenial. Yang pertama, kalau ada berita, kita harus tabayun. Itu yang pertama. Yang kedua, menikah itu sebuah ibadah. Maka jangan hancurkan ibadah karena ketidaktahuan kita dan karena kelalaian kita dalam menjalankan kewajiban Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik sobat milenial, Ustaz, sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Memang membahas pernikahan memang cukup lama dan cukup panjang, apalagi bicara tentang soal wanita. Tetapi pesan saya buat sobat milenial adalah jika sudah menemukan satu pasangan, maka sempurnakanlah apa yang sudah ada. Jangan mencari sebuah kesempurnaan di tempat lain. Saya Reza Saad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.